Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Juz Hitaman episode ke-119. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Yuho akhirnya memahami strategi besar kekaisaran matahari bulan dan keikutsertaan master pembimbing roh terkuat di benua yang terkenal dengan julukannya sebagai Dewa Kematian. Karena sosok yang begitu mengerikan, Yuho pun memutuskan untuk menyudahi penyamarannya sebagai prajurit harimau putih dan kembali ke Akademi Shrek untuk melapor kepada para tetua pavilion Dewa Laut. Namun begitu sampai di Akademi, Yuho justru mendapati pemandangan yang membuat jantungnya hampir meloncat. Karena di sana dia melihat sosok baru Wandong alias Tang Wutong yang amnesia, di mana yang lebih membagongkan lagi, Wutong akan menjadi anggota tambahan dalam tim pengawas Shrek yang akan melaksanakan penyelidikan sinar kematian yang ada di Gunung Mingdo. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Nah, sementara Yuho bersama dengan Bebe menghadap para tetua pavilion Dewa Laut, Sekte Tang yang menjadi salah satu bahasan utama dalam pertemuan masih sibuk dengan kegiatan sehari-hari mereka, yaitu melatih para anggota sekte untuk bertarung baik sebagai Master Roh Murni maupun Master Pembimbing Roh. Pelatihan itu dipimpin langsung oleh 7 monster Shrek dan mereka segera dipenuhi dengan kegembiraan ketika melihat Yuho menyembul dari balik gerbang sekte bersama dengan Bebe. Anggota 7 monster Shrek segera menyapa Yuho yang memang sebelumnya pergi tanpa pamit dengan antusias, namun antusiasme mereka menjadi lebih besar ketika melihat sosok yang muncul setelahnya. Iya, sosok yang muncul itu tidak lain adalah anggota mereka yang sudah lama vakum karena jatuh dalam koma. Siapa lagi kalau bukan Wandong alias Tang Wutong. Berhubung Wandong sudah kembali ke identitas aslinya sebagai Tang Wutong, sebagai anaknya Tang San dan kehilangan ingatan, putri Tang San itu pun segera menunjukkan rasa tersinggung ketika semua orang terus memanggilnya sebagai Wandong, sehingga Yuho buru-buru memperkenalkan nama barunya sebagai Tang Wutong yang merupakan anggota cadangan tim pengawas Akademi Shrek. 7 monster Shrek memahami kode itu dengan baik dan segera memperkenalkan diri mereka masing-masing kepada Wutong karena siapapun identitasnya, yang paling penting bagi 7 monster Shrek adalah teman mereka kembali dengan selamat sejahtera sentosa. Setelah 7 monster Shrek lain saling memperkenalkan diri, Yuho pun mengajak mereka semua untuk pergi ke Pagodaro karena dia ingin melihat seperti apa perkembangan organisasi Master Jiwa Spiritual itu setelah dia pergi. Begitu sampai di Pagodaro, Yuho langsung dikerumuni oleh para master pewaris jiwa yang jelas ingin menggali sebanyak mungkin ilmu dari tetua kehormatan pagoda tersebut. Yuho mau tidak mau berhenti sejenak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan kepadanya, dan sementara Yuho sibuk untuk menjawab, Wutong diam-diam mengamati seolah bertanya, apa yang sebenarnya pemuda itu lakukan atuh? Baru setelah Yuho menerobos kerumunan, Wutong pun mendekat dan bertanya tentang apa yang dimaksud dengan roh jiwa. Yuho sih seneng ya dipepetin sama Neng Wutong kayak begitu, dan segera menjelaskan bahwa roh jiwa adalah jiwa monster roh yang masih memiliki kesadaran apabila bersedia menyatu dengan master roh sebagai roh jiwa mereka. Dengan menjadi roh jiwa, seorang monster roh yang sudah tua atau terluka dapat memperoleh tambahan usia mengikuti tuan jiwa mereka, bahkan bisa mendapatkan keabadian apabila tuan jiwa yang mereka ikuti bisa menjadi limit doluo. Mendengar itu, Tang Wutong langsung nyeletuk kalau yang bisa mendapatkan keabadian hanyalah seorang dewa. Namun sebelum Yuho bisa menggali lebih lanjut, mereka sudah dipanggil oleh biji yang ingin menunjukkan sesuatu kepada mereka. Akhirnya rombongan Yuho pun mengikuti biji masuk ke dalam aula tetua pagoda roh, dan begitu sampai di sana, monster roh agung itu memanggil keluar seekor kuda naga langit dengan kultivasi 10.000 tahun dan garis darah naga murni. Namun pernah mengalami luka parah ketika kecil sehingga kultivasinya mandek dan tidak berhasil memunculkan sayap naga. Karena Bebe memiliki roh pelindung dengan garis naga suci cahaya, seharusnya kuda naga langit akan menjadi roh jiwa yang cocok, sehingga biji
Biji pun menyarankan pemimpin sekte Tang itu untuk melakukan penyatuan jiwa. Bebe mengangguk paham dan setelah kedua belah pihak sudah sama-sama setuju, Yuho pun maju dan memimpin upacara penyatuan. Seperti biasa, Yuho menarik keluar pedang dan trisula peramal bencana yang diwariskan oleh Abah Ye Legacy dan segera membentuk formasi penyatuan jiwa untuk mengubah kuda naga langit menjadi roh jiwa. Tidak menunggu lama, jiwa kuda naga langit terekstrak keluar dari tubuhnya dan segera menyerbu ke tubuh Bebe sebagai seekor roh jiwa. Kuda naga langit berubah menjadi monster roh kuat sekali, bahkan mendapatkan sayap naga yang dia dambakan. Sekaligus di saat yang sama juga memberikan peningkatan kekuatan dan keterampilan roh luar biasa kepada Bebe ketika kekuatannya menyatu dengan roh pelindung naga suci cahaya pemuda tersebut. Bebe cukup terkejut karena ini adalah kali pertama dia melakukan penyatuan jiwa dan kekuatan rohnya langsung melejit 2 tingkat dalam sekejap mata. Biji mengucapkan selamat kepada naga langit yang dipanggil Bebe dengan nama Tianlo sebelum kemudian memanggil monster roh kedua yang juga segera membutuhkan tuan jiwa, yaitu seekor piton otot lentur merah dengan kultivasi 30.000 tahun. Keterampilan rohnya sangat cocok dengan Jiang Nanan dan dengan kecerdasan yang hampir menyamai manusia, piton tersebut bisa mempelajari teknik roh dari tuan jiwanya. Sayang kondisinya sudah sangat lemah dan situasi ini terjadi akibat serangan seseorang super doluo dari Akademi Shrek. Hal ini langsung terlihat ketika si piton merah itu menyerang Jiang Nanan ketika berusaha berkomunikasi dengannya, menunjukkan betapa monster roh yang satu ini menyimpan dendam begitu dalam pada manusia. Susansi berubah marah sementara Biji memperingatkan piton merah untuk menjaga sikap, yang langsung diminta Jiang Nanan untuk tidak ikut campur. Gadis kelinci itu dengan yakin mengambil langkah ke depan meski piton merah terus menyerangnya dengan barbar karena dia memahami bahwa selama ini manusia memang telah melakukan banyak hal jahat kepada sesama manusia, kepada monster roh termasuk salah satunya piton merah. Bahkan Jiang Nanan berkata jika bisa memilih dia lebih senang kalau luka-luka piton merah disembuhkan dibanding memaksa monster roh itu sebagai roh jiwanya. Sejak pagoda roh dibangun oleh Yuho, Jiang Nanan akhirnya paham betapa pembantaian pada akhirnya hanya akan melahirkan kebencian dan merusak keseimbangan alam semesta. Karena itulah dengan penuh kesadaran Jiang Nanan bersumpah bahwa mulai sekarang dia tidak akan memburu monster roh demi cincin roh, di mana apabila janji tersebut dilanggar maka dia bersedia untuk langsung dimusnahkan oleh langit bumi. Sumpah yang dilontarkan Jiang Nanan membuat hati Susansi menjadi ikut terenyuh dan akhirnya melakukan sumpah yang sama dengan kekasihnya. Apa yang dilakukan oleh dua sejoli itu cukup menyentuh hati piton merah dan akhirnya ditutup dengan sumpah Yuho untuk berusaha mencari cara agar manusia dan monster roh dapat hidup bersama dengan damai. Biji menunjukkan raut terharu sekaligus bangga melihat muda-mudi yang memegang teguh keadilan dan perdamaian di hati mereka seperti ini, sementara Tang Wutong yang memperhatikan dari kejauhan mulai berpikir jika sepertinya dia seharusnya berada di antara orang-orang ini. Singkat cerita, Biji yang merasa tersentuh setelah melihat keteguhan yang ditunjukkan oleh Jiang Nanan langsung memerintahkan gadis kelinci itu melakukan penyatuan dan perintah tersebut juga akhirnya diterima oleh piton merah sebagai bakal roh jiwa. Yuho sekali lagi membentuk formasi penyatuan jiwa dengan sihir peramal bencananya, namun hal yang aneh terjadi ketika biasa monster roh masuk ke dalam tubuh master roh. Kali ini piton merah justru terlihat seperti hendak menelan tuan jiwanya. Meskipun pemandangan itu terlihat cukup berbahaya, Susansi berusaha keras untuk menahan diri tidak menginterupsi penyatuan. Sementara Biji justru berpikir bahwa sesuatu yang luar biasa seperti hendak terjadi dalam penyatuan kali ini. Dan benar saja apa yang Biji pikirkan, lilitan yang dilakukan oleh piton merah kepada Jiang Nanan adalah cara baginya untuk mempelajari teknik roh yang dimiliki Jiang Nanan sebagai dukungan yang bisa dia berikan ketika menjadi roh jiwa gadis tersebut. Di saat yang sama, piton merah juga memberikan keterampilan roh dan atribut baru untuk Jiang Nanan sebelum akhirnya menyatu sepenuhnya sebagai seekor roh jiwa baru.
Jiang Nanan menepuk kepala besar piton merah ketika menjelaskan apa yang baru saja terjadi kepada teman-temannya. Jiang Nanan merasa bahwa piton merah baru saja mempelajari 3 teknik roh yang dia miliki, yaitu teknik teleportasi, kendali gravitas, dan tubuh emas tak terkalahkan. Mendapatkan roh jiwa yang cerdas seperti ini jelas merupakan keuntungan besar bagi seorang master roh, dan Jiang Nanan merasakan bahwa piton merah masih akan memahami lebih banyak lagi teknik-teknik roh yang dia miliki di masa depan. Susansi berdecak gembira melihat kekasihnya menjadi semakin sempurna sehingga tidak sabar untuk menantikan gilirannya menyatu dengan roh jiwa yang sudah dipersiapkan oleh Biji. Tepat ketika Susansi naik ke atas plafon penyatuan, layar cahaya di depannya menambahkan bayangan hitam dari monster roh yang terasa sangat familiar baginya, karena monster roh itu merupakan petunjuk yang sebelumnya diberikan oleh Dewi Cinta ketika dia dan Jiang Nanan berhasil melewati pengujian cinta di lembah Qiankun. Tapi ketika Susansi sudah menantikan binatang roh itu dengan sangat antusias, yang dia saksikan hanyalah seekor penyu raksasa yang bengek bahkan sebelum seluruh tubuhnya keluar dari layar emas. Biji kemudian menjelaskan bahwa penyu emas ini baru berusia 30.000 tahun dan seharusnya masih sangat sehat. Namun akhir-akhir ini vitalitasnya menurun sehingga Susansi harus segera melakukan penyatuan sebelum penyu emas itu pindah alam. Seperti biasa, Yuho membentuk formasi penyatuan dengan senjata peramal bencana dan Susansi berkomunikasi dengan penyu emas sebagai syarat utama dan pertama untuk melakukan penyatuan. Komunikasi itu berjalan dengan lancar dan setelah mendapatkan persetujuan dari penyu emas, Susansi segera membebaskan roh pelindung kura-kura mistis Suanwu miliknya sehingga siap untuk menerima input roh jiwa baru, sekaligus siap untuk bertransformasi mengingat perkataan Dewi Cinta bahwa Suanwu akan berevolusi menjadi Suanwu emas apabila bertemu dengan binatang roh yang tepat. Nah, sekarang persiapan penyatuan di sisi Suansi sudah selesai dilakukan dan tinggal menunggu penyu emas melakukan hal yang sama sehingga bisa bergabung dengan tuan jiwanya. Namun ketika ritual sudah hampir selesai, entah kenapa penyu emas malah menunjukkan keraguan dan seolah bisa membaca pikirannya. Yuho kemudian mempersilahkan Biji untuk mengatur urusan pagoda roh yang lain sementara dia akan menangani proses ritual yang tersisa. Bebe agak bingung melihat Yuho yang terkesan mengusir Biji, namun kemudian Yuho meminta kakak pertamanya untuk melihat sendiri alasan atas tindakan yang dia lakukan. Ternyata penyu emas yang sebelumnya disebutkan oleh Biji baru berusia 30.000 tahun malah memberikan cincin merah ratusan ribu tahun kepada Susansi dan hal ini sudah cukup menunjukkan bahwa ada sesuatu yang penyu emas itu sembunyikan. Baru setelah menyelesaikan penyatuan, Susansi dengan penuh kegembiraan mengabarkan kepada Jiang Nanan bahwa roh pelindungnya telah berevolusi menjadi Suanwu emas dan hal itu juga membuat kekasihnya sangat gembira. Tapi ketika dua sejoli itu lagi asyik menunjukkan kebucinannya, penyu emas yang kayaknya agak-agak sengklek malah menunjukkan gestur jijik mau muntah seolah tidak tahan melihat adegan telenovela yang ditunjukkan tuan jiwanya. Tapi ketika Susansi yang sudah mulai memikirkan buat ganti roh jiwa karena enggak siap menyatu dengan monster jiwa anomali kayak penyu emas, si penyu yang sebelumnya pura-pura muntah malah muntah beneran dan mengeluarkan sebuah kristal hijau dari dalam mulutnya. Yang membuat Yuho terkejut adalah kristal emas itu merupakan emas penjaga kehidupan yang ternyata dicuri oleh penyu emas dari air kehidupan di Tian. Awalnya dia berpikir bisa meningkatkan kekuatan, namun akhirnya justru vitalitasnya lah yang disedot habis oleh emas penjaga kehidupan. Dan seperti apapun dia berusaha untuk mengeluarkan benda menakutkan tersebut, semua usahanya berakhir sia-sia.
Sekarang Yuho tahu alasan kemunculan cincin merah adalah penyu emas dipaksa berkultivasi ekstra cepat oleh emas penjaga kehidupan dan usianya memanjang jadi 100 tahun hanya dalam waktu singkat sehingga vitalitasnya pun menghilang dengan cepat. Penyu emas yang sudah ketakutan memilih untuk bersembunyi di dalam tubuh tuan jiwanya, sementara itu kondisi di atas plafon penyatuan berubah agak chaos ketika tiba-tiba saja Yuho mengerang kesakitan sebelum kemudian mengeluarkan pisau penjaga kehidupan dari mata takdirnya. Tampaknya pisau penjaga kehidupan itu beresonansi dengan emas penjaga kehidupan, namun hal yang membuat semua orang panik adalah pisau penjaga kehidupan yang melahap emas, di mana emas penjaga kehidupan dikenal sebagai benda yang sangat beracun di dunia. Edian, kayaknya istilah peliharaan mirip sama majikannya bisa dipakai di Solen juga ya guys ya. Roh jiwa mirip sama tuan jiwanya. Ya ini contohnya penyu emas yang sama-sama sangklek kayak Susansi. Nah kira-kira apa nih yang bakal terjadi setelah pisau penjaga kehidupan melahap emas penjaga kehidupan? Terus gimana reaksi Ditian kalau tahu emas penjaga kehidupannya malah diserap sama Yu? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva Reinkarnasi ya. Rama di sini pamit. Bye-bye.